Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan nomor stambuk D101200010. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akibat hukum pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, atau studi pada penetapan pelaksanaan eksekusi lelang BUMN di bidang perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mengacu pada penjelasan dalam undang-undang ini, pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dijelaskan sebagai berikut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencangkup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengembalian keputusan sampai pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari konsep tersebut, keuangan negara dalam arti luas lebih dikenal dengan terminologi keuangan sektor publik. Cakupan tersebut dapat dilihat dari konsiderannya yang jelas menyebutkan pasal 33 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di samping pasal 23, pasal 23A, pasal 23B, pasal 23C, pasal 23D, dan pasal 23E. Apabila dikaitkan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dua pengertian mendasar sebagai berikut. Pertama, bahwa lingkup keuangan negara Republik Indonesia mencangkup pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak, artinya berbagai kewenangan pengembalian keputusan keuangan pemerintah mencakup pula keputusan dalam bidang pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dan atau badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang kedua, bahwa hak negara yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mencangkup pula hak negara yang masih bersifat potensial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di samping hak negara yang bersifat operasional yang dituangkan dalam pasal 23. Sementara itu,
keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami dan atau dimaknai sebagai semua keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk penyelenggaraan pada badan-badan usaha milik negara dan daerah. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara terdiri dari, yaitu yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan daerah. Ketiga, membayar tagihan pihak ketiga. Keempat, penerimaan negara. Kelima, pengeluaran negara. Keenam, penerimaan daerah. Ketujuh, pengeluaran daerah. Kedelapan, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kesembilan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Terakhir, ke-10, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Akibat hukum pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah yang termasuk ruang lingkup keuangan negara selanjutnya diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Untuk selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa keuangan negara mencangkup seluruh kekayaan negara, berarti termasuk uang yang berharga, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Modal dalam bentuk aset yang dimiliki BUMN berasal dari penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan merupakan kekayaan negara. Aset BUMN tersebut berasal dari investasi jangka panjang pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah dapat berupa saham, surat utang, dan investasi langsung memberikan benda bergerak atau tidak bergerak. Kekayaan BUMN atau BUMD tak bisa disita karena kekayaan itu adalah milik negara. Hal ini disebabkan negara yang menanamkan modal atau berasal dari APBN atau APBD kepada BUMN atau BUMD sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Perbendarahan Negara dan juga merujuk kepada pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Perbendarahan Negara yang berbunyi, barang milik negara atau daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selain itu, apabila penyitaan aset BUMN dalam rangka kepailitan, yang mempunyai kewenangan adalah Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan kepailitan dan berdampak aset dari BUMN digunakan untuk pembayaran utang kepada kreditor. Berdasarkan hal tersebut, maka sita eksekusi yang telah dilakukan pengadilan negeri terhadap aset berupa tanah
dan bangunan milik badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha perbankan dapat diajukan pengangkatan sitanya dan pelaksanaan eksekusi lelangnya dapat ditangguhkan. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.